Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mempunyai hiasan atau melihat hiasan di depan rumah yang dicantelkan di depan pintu. Kadang kita melihat boneka yang di atas bukit, kemudian boneka itu seperti mengayuh sepeda. Kemudian boneka ini bisa bergeser ke kanan, ke kiri, dan kalau ada angin mengayuh sepedanya semakin kencang karena tenaganya adalah tenaga angin. Dan juga hiasan ini dipakai untuk mengetahui arah angin. Ke utara, selatan, angin barat, angin timur, semuanya itu dikira-kira dengan alat ini. Kalau dia menghadap ke sana berarti anginnya ke sana. Kalau dia menghadap ke barat berarti anginnya ke barat dengan gerak-geraknya ke arah barat. Kalau gerak-geraknya ke arah timur juga berarti itu anginnya ke arah timur. Nah, ini salah satu cara untuk sedikit memahami tentang angin. Tetapi orang tidak tahu kemana arah angin itu, dari mana dia datang. Hanya diperkirakan. Tapi kita tahu bahwa, oh ini windy, anginnya besar sekali. Ini sungguh berangin dan membuat kita dingin. Atis, itu namanya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang angin, tentang dilahirkan kembali, tentang bagaimana yang datang dari atas, dan kemudian dia juga yang akan mampu naik ke atas, membawa semua yang dibawa semakin ke atas. Maka anak manusia harus ditinggikan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Jangan engkau heran karena aku berkata, engkau harus dilahirkan kembali." Angin, kita tahu, angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana angin itu dan mau kemana. Tetapi suaranya engkau dengar. Dan itu begitu juga halnya dengan orang-orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Lalu Yesus mengatakan, "Engkau pengajar Israel. Dalam hal seperti itu saja engkau tidak paham?" Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Ketahuilah, aku mengatakan hal-hal yang aku ketahui. Aku mengatakan hal-hal yang aku lihat. Bukan sama sekali hal-hal yang tidak aku ketahui. Kalau aku berbicara tentang hal-hal duniawi saja, kamu tidak percaya. Apalagi hal-hal yang surgawi." Lalu Yesus juga melanjutkan, "Ketahuilah, anak manusia, Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang memandangnya, yang percaya kepadanya, akan hidup dan diselamatkan." Begitu Injil hari ini. Renungan hari ini terlalu malam, saya baru sempat membuat, tetapi tidak apa-apa saudara-saudari. Yang jelas tentang dilahirkan kembali, tentang mana arah angin, tetapi kita tidak tahu bahwa angin itu berembus cuma dari mana dan kemana kita tidak tahu. Seperti itu juga orang yang dilahirkan dari roh. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ada seorang teman, seorang ibu muda yang tiba-tiba suaminya tanpa rasa sakit, dia meninggal mendadak. Dia seorang olahragawan yang hebat. Dia selalu main basket, bahkan olahraganya tidak sembarangan, olahraga yang hanya cengkeremente, olahraga kecil-kecilan, tetapi olahraganya yang benar-benar hard impact, yaitu futsal, basket, pokoknya olahraga-olahraga besar, bola-bola besar. Kemudian
Karena sudah terbiasa setiap kali Sabtu itu liburan kantor, dia selalu olahraga menghabiskan waktunya. Kemudian Minggu juga untuk olahraga kalau nggak Sabtu jam Minggu. Kemudian suatu saat dia olahraga keras sore, tidak sempat mandi, makan, nonton TV, menikmati semua. Seakan-akan semua ini miliknya. Dan pagi Senin pagi biasanya berangkat bekerja dengan segar karena badan sudah diolah sehingga raganya menjadi suatu yang kuat. Kemudian teman saya, ibu muda tadi kaget karena pagi-pagi suaminya belum bangun. TV-nya juga masih nyala. Kemudian dia merasa kenapa ada sesuatu yang aneh. Begitu dicek ternyata suaminya sudah meninggal. Dia tidak bisa apa-apa kecuali tertegun. Kecuali merasa harus berbuat ini itu. Telepon sana sini orang yang dekat yang bisa membantu. Telepon juga kemudian emergency. Telepon ambulan. Semuanya setelah dicek ternyata sudah meninggal. Dan semua akhirnya dibantu teman-temannya diproses untuk dimakamkan. Setelah dimakamkan, dia baru bisa menangis sejadi-jadinya. Setelah semua tugas selesai, suaminya dimakamkan dan dia belajar. Lalu dia merasakan protes pada Tuhan. Dia pergi kemudian pulang ke kampung halamannya. Mungkin ada 3-6 bulan dia ke kampung halamannya, menyepi. Mencoba menggali lagi goa dari hidupnya, yaitu home. Dia merasa bagaimana Tuhan memperlakukan dia. Dia akan menikmati protes dan juga dialog dengan Tuhan secara intensif. Dia resign dari pekerjaannya. Kemudian setelah merasa cukup, akhirnya menemukan kembali, seakan-akan dia dilahirkan kembali. Dia sampai pada kesadaran, tidak ada yang bisa saya genggam, termasuk suami saya, hidupnya. Karena tidak ada tanda-tanda sakit, suami yang sehat, tetapi yang dicintainya juga. Tetapi Tuhan tiba-tiba mengambilnya. Rupanya Tuhan mengajari dia untuk belajar melepas. Semua bukan milik dia, tetapi milik Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki, semua harus dilepas. Maka stres dia, kehilangan orang yang dicintai ini, mulai pelan-pelan dia ungkapkan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia sampai pada kesimpulan, harus merelakan semua kalau Tuhan memang menghendaki. Maka dia pernah bicara dengan saya, Romo jangan gendut-gendut, karena saya sudah kehilangan orang yang saya cintai, suami saya. Saya tidak mau juga kehilangan orang yang dekat dengan saya, seorang Romo, kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan karena sakit kegendutan. Saya merasa ternyuh. Terima kasih atas empati dan sarannya juga. Tetapi kemudian saya menyatakan bahwa terima kasih. Saya melihat perubahannya. Orang itu yang tadinya putus asa, berbeban berat, dilahirkan kembali. Saya tidak tahu orang itu arahnya ke depan mau kemana. Saya tidak tahu seperti angin, dia mau seperti apa. Sekarang ini kondisinya seperti apa. Tetapi yang saya tahu adalah ada angin yang bertiup. Ada roh yang bergerak. Ada sesuatu yang bisa membuat dia untuk mencintai lagi. Bukan tertutup seperti dulu, tetapi mencintai. Dia kemudian akhirnya merasakan ketakutannya bahwa orang-orang yang sangat dicintainya akan diminta oleh Tuhan. Sekarang sudah hilang dan semua diserahkan pada Tuhan. Maka hidupnya kemudian menjadi kegembiraan, menjadi kepasrahan. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak tahu kemana dia mau pergi.
nasibnya akan seperti apa. Tuhan akan memberikan suatu kenyataan hidup atau jodoh baru atau apa. Tetapi yang jelas adalah dia sudah dilahirkan kembali. Ada angin yang bergerak yang membuat dia semangat kembali, melihat dengan kacamata baru, kacamata lepas bebas. Semua dari Tuhan, sumonggo Tuhan, silahkan untuk mengatur, membuatnya. Kalau memang Tuhan membutuhkannya, semuanya dipersembahkan kepadamu. Nah, maka dari itu yang diharapkan adalah dari semua proses itu, Tuhan ditinggikan sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Semua proses lepas bebas untuk hidup kita yang tadinya menjadi kebanggaan kita, tidak harus jabatan, tidak harus uang harta benda, tetapi orang yang dicintai ternyata dipanggil Tuhan. Dan sekarang perlu melepaskan semua itu. Karena dengan semua dilepaskan dan mengarah kepada Tuhan, mana yang menjadi kehendak Tuhan, maka semakin Tuhan ditinggikan, semakin keselamatan dicurahkan. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.